Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitriana, Prodi PGSDB semester 5, mata kuliah Kewirausahaan, dosen pengampu Bapak Raymond Effendi, MKom. Baiklah, adapun judul materi saya pada kesempatan ini yaitu tentang multitasking adalah mitos. Menurut narasumber Gita Sapitri Depi. Baiklah, adapun pengertian multitasking menurut harfiah yaitu tentang menjalankan tugas ganda, menjalankan lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang sama. Jadi, pengertian multitasking adalah menjalankan atau mengerjakan lebih dari satu aktivitas dalam waktu yang sama. Kita sebagai manusia tidak bisa fokus untuk melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Contohnya saja seperti ketika kita membaca buku sambil mendengarkan musik. Dengan melakukan aktivitas tersebut secara bersamaan, kita justru menghambat proses otak kita untuk mencerna kata-kata yang sedang kita baca, karena secara bersamaan kita juga memaksa otak kita mencerna lirik lagu yang kita dengarkan. Jadi otak kita itu tidak bisa fokus dalam keadaan yang sama, dalam keadaan waktu yang sama. Akhirnya saya mempertanyakan, apakah saya bisa multitasking? Jawabannya tidak, karena multitasking adalah mitos. Karena otak kita tidak bisa fokus lebih dari satu atau dua kegiatan yang kita lakukan secara bersamaan atau waktu yang sama, maka otak kita akan menghambat efisien waktu kita. Contohnya saja seperti ketika kita membaca artikel, membaca buku, membaca majalah sambil mendengarkan musik. Dengan melakukan aktivitas tersebut secara bersamaan, kita justru menghambat proses otak kita untuk mencerna kata-kata yang sedang kita baca, karena secara bersamaan juga kita juga memaksa otak kita untuk mencerna lirik lagu yang kita dengarkan. Akhirnya kita melakukan yang dapat saya lakukan yaitu switching. Switching itu artinya berpindah-pindah aktivitas. Jadi switching ini berperan aktif dalam. Sebenarnya tidak semua orang bisa melakukan multitasking, karena multitasking itu sangat sulit dilakukan. Jadi 1/2 atau 2% manusia yang dapat melakukan multitasking. Daripada kita multitasking, mendingan kita switching aja. Karena switching adalah dimana keadaan kita bisa berpindah-pindah dalam melakukan suatu aktivitas. Dalam kebiasaan switching ini justru dapat memperlama waktu kita dalam mengerjakan suatu aktivitas hingga 40%. Selain itu, juga tidak baik untuk otak kita, karena switching ini dapat menurunkan IQ level kita hingga 15 poin. Switching terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu ada goal shifting. Yang dimaksud dengan goal shifting itu di mana otak kita bisa mengerjakan pekerjaan apa yang terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua yaitu role evasion. Bagaimana otak kita melakukan pekerjaan itu. Selanjutnya dampak multitasking dan switching. Ada 3. Yang pertama yaitu memperlama waktu kita dalam beraktivitas. Yang kedua menurunkan IQ kita hingga 15 poin. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam bekerja. Selanjutnya manfaat single tasking. Ada 3. Yang pertama kita lebih produktif. Yang kedua lebih hemat waktu. Yang ketiga pekerjaan yang kita lakukan hasilnya lebih bagus. Cara melakukan single tasking ada 6. Yang pertama yaitu buatlah jadwal spesifik setiap harinya. Yang dimaksud di sini yaitu buatlah setiap pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya kita mengecek email kita berkali-kali, kita pilih suatu waktu, misalnya 1 jam dalam setiap hari.
Yang kedua, matikan notifikasi HP. Pada poin ini wajib sangat untuk menjauhkan barang-barang yang dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Barang utama yang harus disingkirkan adalah HP. HP wajib banget bagi kita untuk di silent mode atau matikan notifikasinya ketika kita sedang bekerja, atau kita bisa meletakkan handphone ini jauh dari ruangan kita bekerja supaya kita lebih fokus untuk bekerja. Atau enggak kita taruh HP kita bolak-balik supaya kita nggak lihat layarnya hidup kembali atau gimana. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pastikan meja kerja atau belajar bersih. Selain HP, barang-barang yang ada di meja kerja kita yang sekiranya mengganggu fokus kita bisa disingkirkan supaya lebih fokus dalam bekerja. Selanjutnya yang keempat yaitu lakukan teknik Pomodoro. Di sini teknik Pomodoro yaitu lakukan teknik Pomodoro. Yang dimaksud dengan teknik Pomodoro yaitu 25 menit bekerja, selanjutnya 5 menit istirahat. Di mana kalian mengerjakan suatu hal 25 menit, terus setelah 20 menit kelar, baru kalian mengerjakan pindah ke aktivitas yang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu latih fokus dengan meditasi. Misalnya dalam pribadi kita, kita lagi belajar atau kerja, misalnya kita sedang sholat. Nah, sholat ini saya jadikan sebagai meditasi. Segala macam gerakannya itu saya coba sempurnakan, tidak tergesa-gesa. Begitu juga pas baca suratnya, sebisa mungkin saya bacanya sertikulat mungkin biar saya bisa lebih fokus dalam mengerjakan sholat itu. Keenam, latihan mindfulness. Di sini maksudnya yaitu apalagi kita sibuk punya rutinitas, misalnya di kantor, dimanapun, di tempat kuliah, kita sering bertemu dengan orang. Kita harus bersosialisasi terus. Yang selanjutnya, terus di jalan, kita harus menghadapi segala macam drama, lalu lintas. Untuk itu bisa fokus dalam pekerjaan kita itu pasti sulit. Apalagi kita harus bisa mengontrol emosi kita, perasaan kita, dan lain sebagainya. Mungkin itulah video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Selanjutnya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.